Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Hadi Anggoro dengan nomor 3 NIM terakhir 095 dari program studi Rekayasa Keterampilan Mekanik Sekolah Vokasi. Di video yang pertama, aku kan sudah cara membuat akun di Scratch dan cara menjalankan Scratch dan Python. Di video yang kedua, aku menjelaskan tentang variabel. Dan yang sekarang, aku menjalankan program yang kondisional. Apa itu kondisional? Kondisional adalah percabangan sederhana dari sebuah program yang ada. Boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai mungkin, yaitu true benar dan false salah. Boolean digunakan untuk mengendalikan flow dan keputusan dalam program. Boolean berfungsi dalam pernyataan kondisional dan operasi logika. Fungsi Boolean. 1. Pengambilan keputusan. Boolean menentukan teks mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true atau false. Kedua, operasi logika. Boolean menggunakan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Operasi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi Boolean. Yang ketiga, pengujian kondisi. Biasanya, programmer menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau tidak. Yang keempat, pengendalian program flow. Pengendalian loop atau literasi, while atau for biasanya menggunakan kondisi Boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Kelima, representasi status. Boolean merepresentasikan status on atau off, ya atau tidak, aktif atau tidak aktif. Nah, kondisi kondisional atau percabangan. Kondisional istilah untuk menggambarkan alur program yang bisa bercabang. Flowchart logika digambarkan dalam bentuk cabang jika A maka B. Contohnya di sini kondisional statement kondisi. Jika kondisinya benar, nanti hasilnya konsekuensi. Jika kondisinya salah, hasilnya alternatif. Jika kondisinya salah, maka terjadi konsekuen. Jika kondisinya Jika kondisinya benar, akan menghasilkan konsekuen. Jika kondisinya salah, akan menghasilkan alternatif. Kondisional. 1. Selain percabangan, struktur tersebut juga dapat dikatakan control flow, decision, kondisional, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika kondisi yang diberikan. Struktur percabangan if. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan putusan. Contoh, jika kita tidak lulus dalam ujian, maka kita ikut remedi. Sedangkan jika lulus tidak perlu ikut remedi. Contohnya di sini. Jika lulus ujian, maka kamu naik kelas. Jika tidak lulus ujian, maka kamu ikut remedi. Struktur percabangan if. Di sini yang seperti di repeat. Ujian sama dengan straight input. Apakah Anda lulus ujian? Ya atau tidak? Jika ujian ya, maka kamu naik kelas. Jika ujian tidak, maka kamu ikut remedi. Kita menggunakan operator relasi sama dengan 2 untuk membandingkan isi variabel. Sedangkan tanda titik 2 adalah tanda untuk memulai blok kode. Penulisan blok if harus diberikan indentasi tab atau spasi 2 kali. Maksud penulisan indentasi tab atau spasi 2 kali maksudnya seperti
biar rapih, dan biar enak aja dipandang programnya. Contoh penulisan identasi yang salah seperti ini. If ujian sama dengan 2 ya, langsung tidak dikasih blok atau tab 2 naik kelas. Ini yang salah. Yang benar seperti ini. Jika if ujian sama dengan 2 ya, titik 2 dikasih blok atau tab 2 kali, baru kita klik print naik kelas. Struktur percabungan if atau else. Percabungan if digunakan saat terdapat 2 pilihan putusan. Berbeda sama yang tadi, yang if kan 1 pilihan saja. Kalau yang if atau else itu digunakan saat terdapat 2 pilihan putusan. Contohnya, jika umur lebih dari atau sama dengan 18, maka dapat membuat SIM. Sedangkan di bawah umur 18 tahun tidak dapat membuat SIM. Contohnya ini, ketika mulai program input umur. Jika umur lebih dari 18 atau sama dengan 18, boleh membuat SIM. Tapi ketika kita input nilai, jika umurnya di bawah 18, maka keluarnya tidak boleh membuat SIM. Selesai. Struktur percabungan if atau else. Ini dalam bentuk replit. Umur sama dengan input berapa umur kamu. Jika umur kamu lebih atau sama dengan 18 tahun, maka kamu boleh membuat SIM. Sedangkan else, jika umur kamu di bawah 18 tahun, nanti keluarnya ini, kamu belum boleh membuat SIM. Selain blok if, terdapat juga blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi umur lebih dari sama dengan 18. Struktur percabungan if, elif, else. Percabungan if, elif, else digunakan saat terdapat lebih dari 2 pilihan putusan. Yang tadi kan if sama else itu kan ketika ada 2 pilihan putusan. Kalau yang if, elif, sama else ini lebih dari 2 pilihan putusan. Kata kuncinya elif artinya else if fungsinya untuk membuat kondisi atau logika tambahan apabila kondisi pertama salah. Contohnya di tablet seperti ini. Jika if begini, maka ini. Elif begitu, maka itu. Ketika ini kedua ini tidak sinkron, else-nya langsung menggunakan pokoknya begitu deh. Contoh flowchartnya ini. Jika nilai lebih dari 90, maka grade-nya A. Jika nilai kurang dari 80, maka nilainya B. Sampai seterusnya. Jika semua di bawah yang nilai 60, nanti akan keluar grade E atau else. Habis selesai. Bentuknya di replit seperti ini. Misal nilai sama dengan internal inputkan nilaimu. Jika nilai lebih dari sama dengan 90, grade-nya A. Alif nilai. Jika nilai di bawah 90, grade-nya B+. Dan seterusnya. Jika sampai sini nggak ada grade D, nanti hasilnya grade E. Seperti itu. Dari tadi kan kita membahas flowchart atau diagram alur. Sebenarnya flowchart diagram alur apa sih? Flowchart atau diagram alur adalah satu, diagram yang menampilkan langkah-langkah dan putusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Dua, digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Tiga, flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Fungsi flowchart.
memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Simbol-simbol flowchart seperti simbol flow, bentuknya seperti ini, on-path referensi, bentuknya seperti ini, off-path referensi, bentuk seperti ini, dan seterusnya seperti ini. Langsung saja kita ke mumpung di sini saya sudah membuat programnya, saya akan menjelaskan satu persatu tentang program Scratch ini. Yang pertama, apa saja yang saya pakai di program ini? Pertama, event, kedua, variabel, ketiga, variabel juga, keempat, yang if, else. Jadi if else ini kita dapat seperti ini juga, operator, yang ini, contohkan aja, itu ke variabel, number of people, ini kayak gini aja. Nah, kita masukkan contoh, if else ya, ini dimasukkan di sini. Nah, bisa dulu. Habis itu kita ini di sini. Nah, yang ini jika hasilnya benar, yang ini jika hasilnya salah seperti ini. Jika hasilnya benar, di sini keluarnya oke. Jika hasilnya salah, keluarnya not oke. Gitu. Nah, seperti pertama ini. Set number of people. Misal, number of people kan 45. Jika number of people-nya lebih besar daripada 45, maka keluarnya nanti not okay. Tapi jika number of people-nya yang di sini lebih kecil daripada 45, nanti hasilnya oke. Tapi kalau yang di sini lebih besar, nanti hasilnya not oke. Kita coba yang ini dulu pertama. Kita bisa dulu ya. Baru yang ini. Ya. Langsung oke ya. Jika kita ganti yang ke, misal ini kita ambil 50. Enter. Not oke. Gitu cara kerjanya. Jika number of people lebih besar daripada 50, hasilnya not okay. Karena number of people-nya itu hasilnya, number of people itu 45. Kayak gitu. Yang ini juga sama yang font system. Di sini kan font systemnya itu kan Windows. Jika Windows sama dengan Android kan salah. Yang ini juga. Jika sistem ponsel adalah iOS kan juga salah. Jadi nanti hasilnya yang ini. Contoh ini. Your phone not an Android and iOS. Tapi ketika kita ubah di sini, sinyal ini berubah menjadi Android. Nanti jawabannya ini hello Google. Kita coba aja. Hello Google. Nah, sama juga ketika kita ganti yang di sini misal iOS. Hasilnya juga sama ini. Hey Siri. Siri. Ya. Langsung ke yang Rapid-nya aja sekarang. Sebenarnya sama juga, tapi di Rapid ini macam programnya. Yang di sini kan kayak blok yang di Scratch. Kalau yang di Rapid ini programnya. Kita harus ketik seperti ini. Number of people sama dengan 45. Font system sama dengan Windows. Cara kerjanya juga sama seperti yang tadi. Misal jika number of people-nya kan 45. 45 itu kan lebih kecil daripada 50. Jadi nanti jawabannya oke, benar. Yang ini juga jika konsisten sama dengan Android, nanti printnya kan oke Google. Kalau di sini Android, di sini nanti Android juga nanti keluarnya oke Google. Sama yang seperti tadi di Scratch. Juga sama yang ini iOS. Ketika di sini iOS, nanti di sini keluarnya Hey Siri. Tapi di sini kan Windows. Yang jika mata yang ini kan Android, yang ini juga iOS, maka nanti keluarnya yang ini
Your phone not Android or iOS. Kita coba saja. Oke, your phone not Android or iOS. Tapi kita ganti seperti yang tadi. Sini. Android. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, oke Google. Kalau kita di sini kita ganti iOS. Nanti keluarannya sama juga. Nah, kayak Siri ya. Lalu yang number of people juga bisa kita ganti. Misal yang ini kita ganti. Nggak usah. Udah cukup sekian. Lalu project yang kedua, yang ini cukup kompleks yang ini. Sama juga akan jelasin apa aja yang aku pakai di program yang dua kali ini. Pertama, nggak bukan yang ini. Kalian nggak bukan yang ini. Pertama, wajib. Kedua yang ini, half. Yang ini sensing, sensing. Ketiga, variabel. Keempat, sensing juga. Kelima, variabel. Enam, if yang keenam if ini sama juga seperti yang tadi, sama jelasin kayak tadi. Misal, where do you want to drive? South Africa, Mexico, India, France. Di sini kan variabelnya country. Jika country dari ini semua kita di sini kliknya bukan yang ada di sini, nanti keluarnya itu yang ini paling bawah ini. Data is not available for this country. Gitu. Yang ini, how old are you? Variable user age. Misal, jika user age lebih dari 16, maka kamu boleh mengemudi. Tapi jika user age di bawah 16, kamu dilarang tidak boleh mengemudi. Itu. Ini sama juga. Dan kita mulai aja. Misal kita masuk ke negara yang nggak ada di ini, kayak ini seperti Afrika, Meksiko, India, France. Kita coba. Misal Indonesia. Siap. How old are you? 18. Bentar. Maka jawabannya langsung ke yang bawah, paling bawah ini. Paling bawah. Tapi, ketika kita memasukkan salah satu dari mereka, seperti India, enter, di bawah 16, 15, enter, kamu tidak boleh mengemudi. Nah, itu. India nggak ada, soalnya di sini juga ada India. Nah, ini di India di sini ada, jadinya nggak langsung yang ke bawah ini. Nah, gitu. Lanjut ke yang repliknya. Sama juga sebenarnya ini. Model programnya seperti negara sama dengan input. Di mana kamu mau mengemudi? Indonesia, Malaysia, Jepang, India. Umur pengemudi adalah input berapa umurmu. Jika negara kamu ada di Indonesia, jika umur pengemudi lebih atau sama dengan 18, berarti kamu boleh mengemudi. Sedangkan jika umur pengemudi kurang dari 18, keluarnya ini, kamu belum boleh mengemudi. Sama juga yang seperti ini. Jika
umur pengemudi lebih dari atau sama dengan 15, kamu masih di bawah umur. Jika umur pengemudi lebih atau sama dengan 17, berarti kamu baru memiliki KTP. Ini, jika umur pengemudi lebih dari sama dengan 19, berarti kamu boleh mengemudi. Tuh. Tapi jika umur pengemudi kurang dari 19, jawabannya ini, kamu belum boleh mengemudi. Tuh. Kita langsung aja. Nah, misal ini, kita klik Amerika. Maka jawabannya langsung ke bawah. Tinggal berapa umurmu? 14. Misal 14. Negara yang Anda masukkan tidak ada dalam daftar. Seperti itu. Sekian, terima kasih.